Nikmatilah proses dalam beternak dan berkebun, teman-teman. Ini kebetulan kami di lahan porang di atas Pondok Aksara ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi teman-teman yang tetap setia menonton video dari Aksara Agro & Farm tentang budidaya jahe merah, budidaya porang, dan ternak kambing perah. Saat ini kami di atas pondok kami, jadi itu Pondok Aksara, genteng coklat itu. Kami di atas Pondok Aksara ini sebagai lahan budidaya porang. Sedangkan yang di depan pondok dan di belakang pondok itu yang ada bambu-bambu lalu paranet digulung, itu merupakan budidaya jahe merah. Sedangkan untuk ternak kambing lokasinya agak jauh dari sini, teman-teman. Nah, terkait judul nikmatilah proses dalam berkebun dan beternak, itu seperti ini, teman-teman. Ini mohon izin, kami dari Aksara tidak ada maksud untuk menggurui ya, teman-teman. Ini hanya berbagi pengalaman apa yang saya rasakan sendiri saat merintis atau memulai ternak dan berkebun. Dan ini penting untuk semua teman-teman, baik pemula maupun yang belum, karena bisa jadi informasi ini tidak menjadi bumerang juga, teman-teman, untuk peternak maupun petani. Beternak maupun berkebun itu bisa jadi sampingan atau bisa teman-teman setting menjadi suatu pekerjaan pokok atau utama. Nah, syaratnya cuman mudah, teman-teman. Kata-katanya itu mudah tapi susah untuk dilakukan, teman-teman. Yaitu serius, tekun, dan sabar. Itu kan diucapkan mudah ya, tapi untuk dipraktekkan itu butuh proses, teman-teman. Nah, jika teman-teman itu beternak maupun berkebun, itu usahakan ya, teman-teman, mengatur agar kita bisa mendapatkan pemasukan dalam jangka waktu dekat dan jangka waktu menengah, bahkan jangka waktu tahunan, 1 tahun. Contoh, dalam waktu dekat, teman-teman, itu teman-teman bisa mendapatkan pemasukan dari menjual kohe kambing dan menjual urin kambing itu sendiri, teman-teman. Nah, lalu untuk pemasukan jangka menengah, teman-teman bisa untuk ternak kambing itu penggemukan, karena penggemukan itu bisa cukup 3 bulan, itu sudah bongkar kandang untuk dijual. Nah, lalu untuk tahunan itu kalau dalam ternak kambing itu ya memang program peranakan, bukan penggemukan. Yang penggemukan kan itu jangka menengah. Kalau program peranakan itu tahunan, minimal 2 tahun. Jadi setelah 2 tahun teman-teman bisa memulai menjual peranakannya yang harganya sudah cukup bagus dan sehat keluar dari kandang kita. Nah, akan lebih menguntungkan jika teman-teman itu melakukan integrasi atau penggabungan antara pertanian maupun berkebun dengan ternak, teman-teman. Itu karena saling memanfaatkan dan saling menguntungkan di kedua sektor itu, teman-teman. Terus dalam budidaya porang itu teman-teman juga bisa nanti dalam jangka waktu menengah itu bisa menjual bibit porang atau katak atau umbi mini atau umbi yang besar, asalkan kualitasnya bagus, terjamin, terpercaya dari penjual atau petaninya sendiri. Dari jahe, kalau bisa dikatakan jahe itu di awal memang harus, itu kan di bawah itu, teman-teman, posisinya itu memang panen itu 12 bulan. Tapi teman-teman bisa nanti melihat di playlist cara kami mengakalinya, sehingga kami bisa menjual jahe itu tidak harus dari hasil panen tapi menjual bibit. Jadi dari apa yang kami semai, dari bibit organik kebun kami sendiri akan kami semai lalu bisa kami jual. Nah, itu langkah kita mengatur keuangan jangka dekat, menengah maupun lama, tahunan. Nah, dalam beternak, dalam hal ini ternak kambing, itu usahakan pengeluaran terbesar dalam hal ini itu pakan, karena itu porsinya, prosentasenya 70%. Itu usahakan carilah yang termurah dari lokasi kandang. Jika teman-teman lokasinya kandang di kota, susah hijauan, ya mau nggak mau teman-teman harus membandingkan antara pakan hijauan dengan pakan kering, itu lebih murah mana. Tapi kalau seperti saya di Aksara di desa ini, ya
kami akan menggunakan dominan untuk pakan hijauan teman-teman, karena gratis. Dan juga sesuaikan dengan pasaran sekitar teman-teman. Lalu kami ini menanam porang di sini, menanam jahe merah di sini karena kebetulan geografisnya itu cocok, MDPL 520. Lalu kami juga lagi merintis karena kebetulan di desa kami ini belum ada yang melakukan budidaya porang, jahe merah, bahkan ternak kambing perah teman-teman. Jadi kita sesuaikan pasaran sekitar. Kalau saya pelihara domba bagaimana? Ya karena kebetulan di desa saya ini domba kurang antusiasnya di pasar di desa kami. Jadi saya juga menyesuaikan dengan antusias pasar kambing di desa seputaran saya teman-teman. Nah, untuk menjalani dari proses berkebun dan beternak agar kita merasa enjoy, nikmat, itu prinsipnya jangan gengsi teman-teman. Dan jalankan dari sedikit demi sedikit, karena itu semua nanti dalam proses perputarannya akan mendapatkan proses belajar praktek. Nah, tantangannya apa ya teman-teman? Kalau apa yang saya rasakan seperti ini. Jadi kita harus kuat telinga karena orang itu akan melihat kita itu enak. Artinya mereka itu nggak akan tahu di belakang kita berproses seperti apa. Lalu posisi dapur atau pengaturan kita di kebun, di kandang itu seperti apa, mereka itu tidak pada tahu. Sehingga harus kita tutup rapat telinga kita dari omongan orang seperti itu atau netizen yang budiman. Anggap saja cuitan dari netizen yang budiman itu sebagai motivator atau penyemangat. Lalu yang kedua tantangannya itu sesuaikan dengan gaya hidup. Jadi kalau teman-teman itu belum beternak maupun bertani dengan gaya hidup yang wow, yang wah, itu ya segera tekan gaya hidup, sesuaikan dengan gaya hidup agar semua rencana di tani maupun di ternak itu bisa terrealisasi sesuai rencana teman-teman. Nah, kadangkala itu pemula itu seringkali itu terlalu keinginannya terlalu besar sehingga melebihi dari kemampuan dompet atau dana yang ada. Sehingga sebaiknya memang agar saran dari saya itu realistis. Nabung dulu, jangan kejar gengsi. Terlihat kebun porangnya luas berhektar-hektar, jahenya langsung bagus, sehat tanpa ada penyakit. Terlihat tetangga atau saudara itu bagus tanpa kendala. Lalu kandang kambingnya langsung besar, modern, pakannya langsung pakan kering, kambingnya langsung kambing yang import. Nah, kalau seperti itu nanti kita akan ngejar gengsi dan kita akan tergoda untuk berhutang teman-teman. Nah, kalau kita sudah pinjam uang itu, kalau saya nyebutnya itu uang panas ya teman-teman, itu nanti akan ada minimal 2 efek ke kita teman-teman. Hati tidak tenang karena adanya cicilan yang harus kita bayar sekaligus bunga, dan yang kedua itu karena hati kita tidak tenang, itu tanaman dan hewan peliharaan kita juga akan merasakan kenapa ini kok tuannya kok istilahnya tuh galau atau tidak tenang, gerusa-gerusu seperti itu teman. Nah, jadi di awal lagi kami sampaikan motivasi kepada teman-teman semua, mau dijadikan sampingan maupun pokok itu kuncinya hanya tetap fokus. Jadi kadang yang saya rasakan itu, tapi mohon izin ya teman-teman senior, ini tidak bermaksud menggurui, hanya menceritakan saja apa yang kami rasakan. Jadi kadang itu kita itu sudah fokus di budidaya porang, lalu jahe merah, lalu ternak kambing perah, ada aja nanti godaannya itu justru biasanya datang dari objek yang sejenis teman-teman, bukan dari luar objek. Misal saya kan fokus di budidaya porang. Nah, itu misalkan di sini ada budidaya porang, itu biasanya orang-orang desa sini atau orang yang belum tahu pasti akan mencibir. Emang harganya bagus, bukannya sudah turun. Nah, di situ saya ya cuman diam saja karena saya maklumi karena mungkin informasi yang beliau dapatkan belum lengkap atau hanya melihat harga porang 3-2 tahun terakhir. Sementara saya sudah menceritakan tentang harga 10 tahun terakhir bahkan lebih harga porang di Indonesia khususnya teman-teman.
Nah, lalu kemudian untuk jahe, godaannya seperti ini. Saya pada tahun pertama menanam jahe merah. Ada 2 angkatan. Kenapa 2 angkatan? Karena saya ingin mencoba saat awal tanam, saat pindah tanam, saat panen nanti itu di 2 musim yang berbeda. Jadi angkatan pertama itu di musim kemarau, angkatan kedua di musim hujan, pindah tanam yang satu saat musim hujan, pindah tanam yang satu saat musim kemarau, begitu seterusnya. Sehingga proses belajar saya praktek itu akan finish setelah 1 siklus untuk uji coba dari 2 angkatan itu, teman-teman. Karena di Indonesia kan 2 iklim ya, teman-teman, kemarau dan panas. Nah, ujiannya jika kita nanam jahe merah, nanti kita akan dapat tawaran, wah harga jahe merah anjlok, turun. Yang bagus sekarang jahe emprit atau jahe gajah. Nah, kalau kita tidak fokus, kita nanti akan tergoda untuk membuka tabungan lagi, menanam jahe selain jenis jahe merah, itu di luar rencana awal. Artinya rencana anggaran yang tidak dianggarkan, keuangan yang tidak dianggarkan di awal. Nah, nanti kalau kebiasaannya seperti itu, tidak fokus, justru itu akan membuat dompet kita jebol. Urusan dapur jadi berantakan, teman-teman. Karena dapur jadi nggak ngepul, karena kita tergoda nafsu untuk godaan sejenis itu, teman-teman. Nah, itu yang saya rasakan sendiri ya, teman-teman. Lalu godaan untuk ternak kambing. Kami kan merintis ternak kambing perah. Berawal dari indukan Jawa Randu yang sudah bunting dari farm A, katakan seperti itu. Lalu kami juga mulai membesarkan pejantan 1 di kandang. Nah, objek yang akan kami dapatkan nanti yaitu anakan hasil silang antara indukan Jawa Randu dengan pejantan yang memang gennya itu ras perah. Sehingga anakannya itu yang nanti akan perah, yang betina ya. Tapi kalau yang anakan yang jantan ya akan kita tawarkan ke peternak kambing perah lain yang membutuhkan pejantan. Atau bisa kami jual saat kurban nantinya, teman-teman. Nah, godaannya apa, teman-teman, yang saya rasakan? Itu pada saat kita proses breeding, itu kan butuh waktu lebih lama dibandingkan proses fattening yang hanya 3 bulan. Itu kita akan mendapatkan godaan, wah asik ya kalau kita beli kambing Sanen import, beli kambing Anglo Nubian import, beli kambing Toggenburg yang import, kelihatan wah gitu, itu godaannya. Lalu godaan yang lain, wah seru juga ya kalau kita juga pelihara domba, karena masa birahinya lebih cepat, nanti juga kita bisa lebih cepat dapat peranakannya. Nah, dari situ itu godaan, teman-teman. Makanya kuncinya itu tetap fokus, sabar, telaten, dan jangan lupa hindari hutang. Karena boleh percaya boleh tidak, itu akan mengganggu motivasi semua dari teman-teman. Dan doa itu juga wajib dilakukan agar kita itu bisa kalau bahasa Jawanya itu tatak ya. Tatak itu kita menerima apapun nanti rezeki dari Tuhan. Asalkan kita sebagai petani, peternak, itu kita sudah berdoa, berusaha, ikhtiar, dan tawakal. Jika sudah terbiasa seperti itu, maka untuk nantinya kita menambah tanaman, kita mau memperluas lahan porang, kita mau memperbanyak jahe merah atau jenis tanaman jahe yang lain, terus kita mau memperbanyak indukan betina kambing perah yang akan kita breeding, itu insya Allah kita sudah ada bekal. Ada apa saja bekal yang kita dapatkan dalam kita sudah berproses di awal tadi. Pertama, itu kita bisa mendapatkan ilmu praktek minimal 1 fase. Seperti jahe saya sudah cerita, 2 angkatan, kita merasakan 2 musim, saat jahe muda, saat jahe mau panen. Di porang, 1 fase, saat kita menanam di awal musim hujan, panen di awal musim kemarau. Nah, terus untuk kambing perah, ya kita mendapatkan anakan perah untuk nanti kita perah susunya. Lalu yang kedua, kita akan ada bekal manajemen pakan. Nah, di sini manajemen pakan ternak kami itu juga memanfaatkan dari apa yang ada di sekitar kebun porang maupun kebun jahe pondok kami, teman-teman. Yang ketiga, itu nanti juga akan ada bekal manajemen keuangan. Otomatis ini, teman-teman. Manajemen keuangan itu kita akan terbiasa nanti kalau sudah punya bekal seperti itu. Kalau kita tidak dari awal itu tidak mengatur keuangan, ya nanti akan loss semuanya.
tanpa terkontrol. Lalu yang kelima itu kita ada bekal untuk menata hati ya dari gunjingan netizen yang budiman. Jadi kalau kita tiba-tiba langsung menanam porang dalam luasan yang besar, sementara itu saya pemula, lalu menanam jahe merah yang langsung luas, langsung buat kandang kambing yang wah, dengan modern, kambingnya yang bagus-bagus, mahal-mahal, bahkan import-import, itu nanti belum tentu ya, makin banyak itu malah makin untung. Justru resikonya itu bumerang ke kita, makin banyak itu malah makin bikin buntung Ferguson. Jadi rumus sukses itu tidak ada yang instan. Jadi rumus sukses itu memang berproses. Nah, kalau mau instan, ya sebaiknya teman-teman model invest saja. Model investasi modal, kerekanan atau relasi yang menjalankan operasional. Tentunya relasi atau rekanan teman tersebut sudah bisa dipercaya ya. Nah, itu malah lebih bisa. Tapi kalau bagi saya itu lebih beresiko. Karena saya sebagai pemula kalau belum menjalani sendiri satu fase, itu saya tidak punya ilmu praktek, sehingga saat nanti mempercayakan kepada orang lain dalam hal operasional, invest saja, itu tidak ada pengalaman, kita akan tetap tong kosong teman-teman. Hanya itu bukan bisnis bagi saya, itu hanya sekedar memindahkan uang dari tabungan atau dari dompet atau dari bank atau aset lain ke kebun, dan itu lebih resikonya lebih besar teman-teman. Nah, seperti juga kalau kita ternak kambing ya, kita pengen ternak banyak tapi bang pakan belum siap, ilmu belum cukup, tidak mendapatkan ilmu daging dari relasi senior, kita tidak mau belajar ke relasi pasar konsumen. Nah, kalau kita belum seperti itu ya mending jangan mulai dulu teman-teman, malah lebih berbahaya. Jadi poin penting lain itu peternak atau budidaya jahe merah itu, relasi kita itu bukan sebagai kompetitor ya teman-teman. Jadi kalau kita punya teman senior atau teman yang sedang baru mulai juga tani dan ternak, itu jangan dianggap mereka itu sebagai kompetitor, tapi anggap mereka itu sebagai relasi atau rekanan, karena suatu ketika nanti kita akan membutuhkan dia dan dia pun juga akan membutuhkan kita. Sehingga jangan terpancing emosi sesaat karena ada salah kata sedikit, jadi kita memutus tali silaturahmi dengan senior maupun rekan yang lain teman-teman. Nah, lalu ini teman-teman, kalau bagi teman-teman yang tetap menyimak sampai akhir video ini, teman-teman sangat beruntung karena saya akan menyampaikan intisarinya. Jangan latah, karena latah itu bisa jadi bumerang. Misalkan sekarang tren porang, teman-teman langsung nanam porang, punya dana berapa, banting uang, invest uang, siapa pengelolanya, lah itu malah jadi bumerang teman-teman. Terus sekarang lagi tren kambing PE Etawa, kelas kontes atau kelas seni. Nah, teman-teman langsung mengganti isi kandang kambingnya yang dari awalnya kambing breeding atau kambing pedaging, lalu mengganti dengan kambing jenis kontes. Sekarang lagi tren kandang kambing kolektif yang memisahkan antara urin dengan kotoran padatnya. Lalu teman-teman merubah, padahal teman-teman belum tahu efek sampingnya seperti apa dan pengkondisian lantai alas kandang terkolektif itu harus seperti apa agar urin kotoran kambing itu tidak bau menyengat, itu ada teman-teman. Nah, kalau hanya sekedar latah tanpa menguasai ilmu, ya nantinya itu akan menjadi bumerang. Sehingga apa yang kita realisasikan itu, sekali lagi mohon agar disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Jangan hanya terkontrol oleh nafsu semata ya teman-teman. Jadi saya ini juga petani dan peternak pemula, semua itu rezeki sudah ada yang ngatur. Kita jangan sampai berlebih nafsu. Seperti di sini ada pohon kelapa nggak ya? Itu seperti pohon kelapa teman-teman. Seperti prosesnya pohon kelapa. Buah kelapa tua itu awalnya itu dari bluluk, kalau teman-teman tahu. Kalau di desa sini nyebutnya bluluk ya, Lek ya. Bluluk. Dari bluluk nanti menjadi cengkir.
Dari cengkir menjadi degan atau kelapa muda, lalu yang terakhir kelapa matang. Jadi simbol atau bukti evolusi alam dari Tuhan kepada pohon kelapa, kepada buah kelapa itu juga harus kita tiru, bahwasanya semua itu berproses. Akhirnya buah kelapa yang tua itu akan menghasilkan manfaat setelah berproses dari buluk, cengkir, degan. Dan ukuran sukses itu bukan lagi banyak sedikitnya ya, tapi sebagus mana, sesayang mana kita merawat atau menyayangi tanaman kita dan hewan ternak kita. Jadi jumlah banyak itu belum tentu ada hasilnya. Bisa dikatakan misalkan teman-teman nanam porang berapa hektar gitu, tapi tanpa pengalaman sebelumnya satu siklus, dibandingkan dengan nanam porang kurang dari 1 hektar. Tapi kalau yang kurang dari 1 hektar itu dirawat dengan intensif, diperhatikan tanamannya, kebutuhan nutrisi diperhatikan, itu nanti akan menang hasil dibandingkan dengan tanaman porang yang 10 hektar tapi minim perawatan. Nah, kalau teman-teman sudah berawal dari proses, nanti beranjak makin banyak, itu insya Allah proses tidak akan mengkhianati hasil, teman-teman. Nah, jadi memperlakukan ternak, tanaman kebun itu berawal dari diri kita sendiri ya, bukan dari keberhasilan orang lain. Jika kita lihat di YouTube ada konten tentang porang, jahe merah, atau ternak kambing perah yang sukses, itu jangan langsung kita copy paste semata-mata 100% seperti itu. Karena itu berat, teman-teman. Kondisi kita dengan kondisi mereka, beliau-beliau itu berbeda, tidak sama. Nah, jadi mungkin itu ya teman-teman informasi dari kami. Semoga liputan komprehensif atau menyeluruh tentang proses bertani jahe merah, porang, dan beternak kambing perah itu dapat dijadikan pengalaman untuk semuanya, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.